اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر استغفر الله وأتوب إليه. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billah amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma iftah lana futuhal 'arifin. Allahumma yassir umurana wa umur walidaina. Allahumma yassir umurana li ziyarati Makkah wal Madinah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fi dharain amin ya rabbal alamin. Berkata pengarang kitab Riyadhus Shalihin Al-Imam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi wa bihi wa ilaihi dengan sanadnya sampai Anas bin Malik. Wa an Anas radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Anas bin Malik dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa kata Nabi? Salasun man kunna fihi, kata Nabi ada 3 orang. Man kunna fihi, siapa saja yang dapat 3 ini, wajada bihinna halawatal iman, dapat manisnya iman. Ayyakuna orang pertama, ayyakunallah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahu. Yang pertama dia mencintai atau menyayangi Allah dan Rasulnya, ahabba ilaihi mimma siwahu, lebih dia cintai dari apapun. Wa ayyuhibbal mar'a, orang kedua seseorang yang mencintai, la yuhibbuhu, mencintai seseorang, la yuhibbuhu, dia tidak cinta kepada orang lain, illa lillah, kecuali sebabnya karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang yang ketiga yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini, yang orang akan mendapatkan manisnya iman itu, wa ayyakraha ayyauda, yaitu seseorang yang yakroh. Yakroh itu sama lawan makruh, benci, kada ketuju, kada nyaman di hati, kada suka. Ayyauda bebulik inya fil kufri, pada kekafiran, atau di sini pada kebiasaan yang kada baik. Ba'da'an anqadahu Allahu minhu, setelah Allah jaga dirinya, kama yakrahu ayyum qadhafa finnar, dia benci bebulik kepada kekafiran sebagaimana dia takut nanti dilemparkan oleh Allah ke dalam api neraka. Muttafaqun alaihi. Baca tahlil sudah, dapat yasin sudah, dapat nasi sudah, kira-kira masih fokus kan nih? Masih. Untuk sudah juga, insya Allah masih fokus malah. Alhamdulillah kita hari ini dapat yasin. Nah, ini bisa dibaca dan bisa untuk berzikir. Pertanyaan ulun, siapa yang hendak dicetak ulang gambarnya di muka sini? Yang hendak dicetak silahkan lapor aja. Cuma siapapun itu, ulun doakan semoga kita semua husnul khatimah. Kada ada yang waninya. Nah itu, kadang kita ini bukan pian aja lah, termasuk nang bepandir di sini nih takutan juga mati. Padahal salah satu tanda orang beriman kata Nabi, tidak takut dengan mati. Ini ada cerita menarik tentang wali. Ini kalau ulun kada salah tentang Nabi Ibrahim. Dalam satu kitab diajarkan oleh guru ulun, ada malaikat Israel itu ingin mencabut nyawa Nabi Ibrahim.
Kemudian karena Nabi Ibrahim ini pintar orangnya, pintar kawan negosiasi Pak. Ini misalnya pian pintar juga, pinanya kawan benego lawan malaikat Israel. Apa kata malaikat Israel? Wahai malaikat Israel, kaifa ya'khuduni? Bagaimana engkau mengambil nyawaku sedangkan aku ini Khalilir Rahman, orang yang dicintai oleh Allah. Bagaimana mungkin orang yang mencintai mengambil nyawa orang yang dicintai? Rupanya malaikat Israel ini dinego kawa juga Pak. Bepulik malaikat Israel. Dan ini ada kitabnya, ulun kada bebaran. Guru ulun yang mengisahkan ada kitabnya. Kemudian malaikat Israel ini bingung juga karena malaikat ini kada dilajari kayak pian. Munnya pian ini harat benego di kantor kah, di pasar kah. Apalagi ibu-ibu ini paling harat dah menego. Ini berapa harganya teman? 5.000. Mah di sebelah tuh 3.000 aja. Munnya kada 3.000 aja gin ya. Akhirnya ibu-ibu tadi berjalan di kiau aja 3.000 aja. Tapi itu bahari. Munnya wah ini ibu-ibu tuh berjalan karena di kiaunya lagi biarlah sudah. Nah, kita nih harus menego. Malaikat tuh kada syarat kita menego, lapor ke Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah lapor kata Allah dalam kisah guru ulun itu, Allah menyebutkan kepada malaikatnya, malaikat Israel sudah bilang kepada Nabi Ibrahim, bilang seperti ini. Bagaimana mungkin orang yang dicintai oleh orang yang mencintai itu kada siap bertemu dengan orang yang mencintainya? Padahal Nabi Ibrahim, bagaimana orang yang dicintai oleh Allah itu kada siap bertemu lawan yang mencintai? Rupanya dilaporkan ke malaikat Ibrahim, oh kayak itu kah? Ya sudah cabut aja malaikat Israel. Rupanya kau apa yang menego. Kemudian ada lagi seorang wali yang dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ketika beliau bahasanya sakaratul maut, mau meninggal itu, murid-muridnya tuh menangis. Pas menangis tadi Pak ngarannya wali ini, gurunya tadi Sarik. Kenapa menangis aja? Pian hendak meninggal guru. Kenapa menangis? Aku setumat lagi hendak bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa menangis? Seharusnya bukan kami murid-muridku itu tawa. Mendengar tadi Pak sekalinya muridnya ketawaan. Cuma ini kada kawa diamalkan di kampung kita nih. Menyorang anak meninggal ketawaan bapak-bapaknya bayanya. Dan itu kisah beberapa tentang wali-wali Allah Subhanahu wa taala yang menjemput kematian. Apapun itu, semua pasti takut dengan kematian. Ulun tetap mendoakan semoga kita semua husnul khatimah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan 3 orang yang mendapat manisnya iman. Orang ketiga yaitu orang yang kada wani atau membenci untuk bebulik kepada kebiasaan kafir atau kebiasaan nang kada baik. Bapak ibu munnya sudah tuha ini, kebiasaan pian ini kan baik. Ulun lihat ke masjid, baca Quran, yasinan, burdah, kumpul bepandiran di masjid, sampai masjid pengajian dapat untuk minum. Ini kebiasaan yang baik ini. Nah kalau sudah dapat kebiasaan ini, jangan lagi bebulik pian. Meskipun kawan pian membawahi. Kayak apa Pak? Stumat kita nah kemana? Gitu ke karaoke stumat tuh selagu 2 lagu aja. Atau membawahi kemana? Kayak kita madu ayam di situ nah. Kayak bahari juga. Kada boleh Pak. Kenapa? Karena pian sudah mendapat posisi, status dan kebiasaan yang baik. Seandainya pian wani untuk menolak itu, benci atau kada ketuju bebulik dengan kebiasaan itu, insya Allah kata Nabi kita dapat ke manisnya atau halawatul iman, manisnya iman yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Dan yang perlu diingat, tanda-tanda pian dapat manisnya iman itu bukan sekedar
Ada kayak manisnya untuk Pak atau manisnya teh hangat kada. Tapi lebih manis lagi. Nah, manis itu apa maksudnya? Enak. Enak itu apa? Santai. Santai itu apa? Pian berpikir itu logik atau logis. Tenang pian beragama ini dengan berpikir. Kemarin sudah ulun jelaskan salah satu tandanya halawatul iman itu iltidatu bil fikri. Pian itu berpikir tenang, santai dalam beribadah. Contoh pian beribadah kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Siapa itu Allah? Ala kulli syai'in qadir, yang maha segalanya. Kemudian Nabi mengajarkan lewat Islam ini agama Islam itu seperti apa? Alhamdulillah Nabi kadang mengajarkan kita Islam itu amun ada tetangga beri muar tempeleng aja. Atau munnya bini pina minta duit tarus atau bini pina bemamai tarus tampar aja. Amun ada agama yang mengajarkan seperti ini, kita berpikir ini bujurkah agama nih? Atau ini jangan-jangan agama ekstremis? Tetapi ternyata Islam kadang mengajarkan seperti itu. Islam mengajarkan kepada tetangga berbuat baik, kepada tetangga ada hak-haknya, saling menghormati kepada tetangga, kepada istri dan anak juga kita saling menyayangi. Dengan ajaran yang seperti ini, pikiran kita tuh nyaman Pak. Oh, masuk akal juga Islam ini lah. Bagus juga agama Islam ini. Nah, pikiran kita enak untuk memikirkan ajaran Islam ini salah satu tanda halawatul iman, manisnya iman. Dengan apa? Dengan mencintai Allah Subhanahu wa taala dan juga cinta kepada Rasulnya, lebih cinta daripada yang lain. Pian cinta dengan rumah pian boleh, pian cinta dengan mobil pian boleh, cinta dengan istri boleh, cinta dengan anak boleh, cinta dengan harta boleh, tetapi jangan sampai itu semua lebih kita cintai daripada Allah dan Rasulnya. Muttafaqun alaih. Kita masuk hadis yang kedua. Sebelum masuk hadis yang kedua, rupanya yang bepandir di muka nih haus Pak. Minum dulu setelah. Ngopi kah dulu seteh nyaman aja nya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kita lanjutkan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda. Apa kata Nabi? Sab'atun, ada 7 golongan atau 7 orang. Yudhilluhumullahu fi dhillihi. 7 golongan ini, 7 jenis orang ini akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Di hari nanti cuma ada naungan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada naungan yang lain lagi, yaitu di yaumul kiamah. Ada 7 orang yang akan dilindungi oleh Allah, yang mana di hari itu tidak ada perlindungan lagi selain perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Ada 7 orang, semoga yang hadir di sini semuanya keluarga kita termasuk 7 orang ini. Dari suara aminnya pina kada yakin. Rupanya kekanyangan. Siapa yang pertama orang itu? Kata Nabi, imamun adilun, imam yang adil, pemimpin yang adil. Kalau ulun menyambat pemimpin ini pasti dalam pikiran pian Prabowo, SBY, Jokowi, ketinggian Pak. Siapa pemimpin adil yang itu? Pian. Pian pemimpin itu. Kita semua pemimpin. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Itu dulu. Yang pertama pemimpin yang adil. Yang kedua syabun nasa'a fi ibadatillahi azza wa jalla. Orang kedua yang dapat naungan Nabi nanti di akhirat yaitu syabun, pemuda
nasya'a fi ibadati Allahi ta'ala, yang tumbuh kembangnya itu dalam rangka terus menerus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia bertumbuh berkembang dalam naungan Allah, beribadah terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian taat beribadah. Itu orang kedua. Kemudian yang ketiga, rajulun tuh di sini terjemahnya seorang laki-laki, Pak. Tapi kada ulun terjemahkan. Kenapa? Karena ibu-ibu sangit. Kenapa kada terbuat? Ini termasuk laki-laki dan perempuan. Rajulun, siapa saja qalbuhu mu'allaqun bil masajid, yaitu laki-laki atau perempuan yang hatinya itu mu'allaqun itu tergantung. Maksudnya tergantung itu apa? Ketujuh lawan masjid. Ketujuh lawan masjid, beribadah di masjid, sholat 5 waktu di masjid, tepat waktu berjamaah, ada acara di masjid umpat, baca burda umpat, yasin umpat, selalu senang dengan masjid ini, happy. Itu orang ketiga. Kemudian orang keempat, rajulani tahabba fillah, dua orang bersaudara atau besti, laki-laki atau perempuan, mereka tahabba fillah, saling cinta dan saling kasih sayang karena Allah Subhanahu wa taala. Kayak pian ini nah, bisi kawan bapak-bapak jamaah masjid kan dahulu bahari itu kenal kada, sekampung kada, tapi pas ketemu di masjid nih saling cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Apa bukti cintanya? Saling belanja, kemudian makan nasi kuning ditraktir, makan ini ada acara diundang. Ini bukti cinta kita dengan yang lain. Ada undangan maulid diundang, diberitahu, ada pengajian diberitahu. Oh, ini ada acara pengajian di masjid ini, datang. Saling mengingatkan, jangan kada ingat kena sembahyang subuh, sholat berjamaah. Kalau ada orang seperti ini saling cinta karena Allah Subhanahu wa taala, ijtama'a alaihi, mereka berjumpa karena Allah, wa tafarraqa alaihi, dan berpisah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini jadi pentingnya Pak pian itu bisi kawan itu nang ketujuh sembahyang, nang ketujuh bermajelis, yang ketujuh bersedekah, yang ketujuh mengingatkan kita kalau kita salah. Ulun ulangi, cari kawan itu nang ketujuh beribadah, yang ketujuh mengingatkan kalau kita salah. Kenapa ulun ulangi Pak? Karena wahini amunya melihat kawan ini pina begamis, bejenggot, bekopiah, rancak menasehati kita, pasti kada dikawani. Apa-apa aja, sedikit-sedikit mengatakan sembahyang, dia tahu wayaku. Nah, padahal kan mengatakan orang sholat ini bagus Pak. Bujur kah bujur? Nah, ini kadang yang ketujuh mengatakan ini yang kan dikawani. Nah ini luput Pak. Nang mana nang dikawani ini? Nang pina amunnya sama-sama bermaksiat kada apa. Nah ini yang dikawaninya. Nang aja kita semat kemana kita ke warung-warung nang pina bernyala-nyala atau kan, tapi binip jalan. Aku haji sudah aja. Aku haji sudah. Kamu kawanku jangan. Nah amunnya sama-sama berbuat maksiat dikawani, tapi amunnya ada kawan nang assalamualaikum, jangan kada ingat ini pengajian, mengingatkan dengan kebaikan, maka ada dikawani. Ini yang luput jar Nabi. Seharusnya yang dikawani itu apa? Saling cinta karena Allah Subhanahu wa taala, saling mengingatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Itu orang yang keempat. Kemudian yang kelima, rajulun, seorang laki-laki, da'athu imra'atun, nang dibawahi selingkuh lawan binian, datu husni wa jamal, binian ini sugih lawan bungas, pada ketolongan bungasnya. Nah, putih benar, bungas benar, dibawahi selingkuh, faqala inni akhafullah, kemudian berkata kada hendak, inni akhafullah, ulun takutan lawan Allah Subhanahu wa taala. Ini orang kelima. Orang seperti ini dapat naungan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Kemudian orang yang keenam, rajulun tasaddaqa bi shadaqatin,
yaitu seseorang yang suka bersedekah. Suka bersedekah. Ini termasuk sedekah. Ini termasuk sedekah. Ini termasuk sedekah. Ini sedekah juga. Banyak sedekah macam-macam. Minuman apa nih? Gelas nih, sedekah juga. Banyak jenisnya sedekah. Tapi suka dia dengan bersedekah itu, fa'akhfaha, dia sembunyikan sedekahnya, hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Sampai-sampai tangan kirinya, shimal, itu tidak mengetahui ma tunfiqu yaminuhu, apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Ini bahasa kiasan Pak bukan berarti pian pas mau unjuki duit orang kayak ini. Nah, kada mesti juga. Kalau disembunyikan kayak ini, kada. Maksudnya apa? Amun bersedekah itu silahkan disembunyikan. Tetapi kalau ada orang bersedekah kada disembunyikan, ya kada jadi masalah. Pintar-pintar menjaga hati. Ini orang keenam. Yang terakhir, orang yang ketujuh, rajulun dzakarallahu khalian, seorang laki-laki atau perempuan dzakarallah, sering berzikir kepada Allah khalian. Apa khalian Pak? Sorangan. Sorangan ini muktab, kada mesti mau ujung di ujung duduk atau di gunung atau di goa misalnya. Pokoknya sorangan. Di rumah kah, di kamar kah. Fafadat ainahu, ketika berzikir itu fadat ainahu, menangis. Nah, titik banyu mata. Mun yang ada nih titik banyu mata nih terpikir hutang, cicilan, kayak apa nih. Nah, jadi inilah 7 orang yang dapat naungan Allah, di mana di hari tidak ada naungan lagi selain naungan Allah Subhanahu wa taala. Kita bismillahirrahmanirrahim, kita praktekkan ke bapak-bapak jamaah Masjid Hajah Ratna Suhada. Yang pertama, imamun adilun. Rasanya ngalih juga pian jadi imamun adilun Pak. Pinanya nang pertama nih asa ngalih Bang sagan pian. Kenapa? Munya dilihat-lihat kurang adil juga kita nih jadi imam. Jadi pemimpin rumah tangga, jadi pemimpin di perusahaan, jadi ketua kelas kah, rasanya ngalih. Kemudian orang kedua, syabun, pemuda. Nyata ada masuk pian Tuhan sudah barangnya. Yang kedua ini pemuda yang tumbuh terus beribadah kepada Allah. Nah ini ulun ini berarti tipikal guru yang kada memotivasi jamaah nih, mengendorkan semangat. Kemudian yang ketiga, rajulun qalbuhu bil masajid, laki-laki yang hatinya tergantung suka dengan masjid. Nang ketujuan masjid ini kaum jana, kaumnya berdua aja. Ke masjid, membersihi masjid. Nang sisanya nih paling menjadi kiau hanya datangan. Rupanya ngalih juga lah. Kamu di Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ujar pulang. Kemudian rajulani tahabbani, 2 orang laki-laki yang saling berkasih sayang kepada saudara-saudaranya. Terkadang ngalih juga ini kenapa? Karena standarnya itu standar manusia. Amun pian baik lawan ulun baik juga. Tapi mun pian pina pelit kada hakun memberi ulun, kada hakun juga. Nang ngalih juga baik. Tetapi justru dari ngalih ini kita berusaha. Kemudian orang yang kelima ini kada usah dicobai. Nah, ulun padahi orang yang kelima kada usah dicobai. Kenapa? Kada kuat juga Pak Epian. Apa itu? Seorang laki-laki nang dibawai selingkuh, lawan binian bungas. Mun melihat wajah-wajahnya pina menerima aja dibawai Pak Lain kita nang dibawai maka biniannya bungas. Nah, jadi khusus orang kelima ini kada usah coba-coba pian. Kada usah coba-coba. Cuma ulun berfokus kepada ke orang kelima ini. Orang kelima ini apa maksudnya? Ilmu yang kita dapat dibawahi maksiat tapi kada hakun. Di sini ciri yang dijelaskan oleh baginda Nabi, ada satu hadis yang pernah kita baca, yaitu ada satu orang laki-laki
Itu ketujuh lawan sepupunya. Ketujuh lawan sepupunya. Sepupunya nih, inya tuh handak pokoknya kayak apa, guring lawan sepupunya. Arti guring ini paham lah sudah pian. Akhirnya sepupunya itu diunjuki duit 100 dinar. 100 dinar tuh hitung aja pian, 1 dinar tuh 4 gram emas. Diunjuk sepupunya tadi supaya inya hakun guring lawan yang mengunjuki duit tadi. Kenapa? Sepupunya ini bungas benar. Sekalinya pas waktu hendak diguringi dalam artian zina, sepupunya tadi menyambat, jangan sampai kau tidur denganku sebelum kau nikahi aku. Bertakwalah kepada Allah. Setelah dikatakan tadi, pemuda tadi kada hendak guring lawannya, dalam artian menolak untuk berzina dengan sepupunya. Padahal ada kesempatan. Kenapa? Kesempatannya waktu ada, tempat ada, nang binian hutang 100 dinar. Tetapi ketika dikatakan bertakwalah kepada Allah, kada jadinya berzina. Dan orang ini ternyata dijadikan wali oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Menolak zina. Nah, di sini kiasannya apa? Pian kada usah mahadangi jadi dosen dulu, jadi tuan guru, jadi lurah, jadi gubernur, hanya merasa pian berjasa. Kada harus baik. Tetapi ketika kita punya potensi kejahatan itu kada jadi kita gawi, kada jadi mengganggu orang, itu pahalanya luar biasa. Pahalanya luar biasa. Pian ada potensi kejelekan nih, apapun potensinya, entah itu merusak bangunan, mengambil hak orang lain, apapun itu, ternyata pian kada jadi menggawi, itu kata Nabi pahalanya luar biasa. Pahalanya luar biasa. Jadi seandainya kita ini punya potensi yang merusak, kada jadi kita gawi, itu pahalanya benar-benar besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kita mari sama-sama berdoa semoga kita dan keluarga kita dan anak cucu kita termasuk dari 7 orang ini. Nang manakah pian pilih aja Pak? Nah, yang pian pilih aja. Pinanya ulun ustadz karena duit ulun ini banyak, ulun nang ketujuh bersedekah. Boleh juga ulun kada tapi berduit ustadz ulun yang berzikir aja gin sorangan di rumah. Boleh juga. Yang jelas semoga kita semua dapat naungan di hari kiamat. Kiranya itu yang bisa ulun sampaikan. Sudah berbunyi jam di sebelah kanan ulun. Mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menjadikan majelis kita ini majelis yang penuh keberkahan dan juga rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan rahmat dan keberkahan kepada kita semua dan keluarga kita. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita semua dan dosa kedua orang tua kita serta dosa-dosa anak cucu kita. Semoga Allah menjadikan kita dan keluarga kita dari salah satu atau semua 7 golongan yang diberikan naungan oleh Allah di hari kiamat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ulun banyak-banyak minta halal, minta ridho, minta maaf, minta ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.